Selamat pagi. Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita beribadah bersama-sama Tuhan Yesus saat ini. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh yang ada demi kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang ada di semua tempat, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan kami memiliki Engkau Allah yang hebat, Allah yang kudus Tuhan. Saat ini kami hadir di tengah-tengah tempat ini juga Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini. Di semua tempat Engkau selalu hadir ya Bapa. Dan saat ini kami ingin memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau lebih-lebih lagi bersyukur Tuhan, karena Engkau ada Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Aku mau selalu bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, dan layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tebus kami semua yang saat ini ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, Roh Kudus yang akan mengatur jalannya setiap ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Aku selalu mau bersyukur padamu ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan sama-sama. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku selalu bersyukur Tuhan, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku selalu bersyukur Tuhan, hanya bagimu, hanya untukmu. Haleluya. Selalu bersyukur Tuhan, hanya bagimu, hanya untukmu. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Layakan Engkau, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus. Ku selalu bersyukur, hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu. Haleluya, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Naikkan ucapan syukurmu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari saudara kita layakan Tuhan, kita puji Tuhan. Amin, 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 amin. Ku selalu bersyukur memiliki Engkau Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Benar Bapa, Kau Allah yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Tuhan, Kau ada Allah yang setia Tuhan. Amin saudara. Saat ini Tuhan, kami akan lebih-lebih lagi memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersyukur melebih-lebihkan Engkau ya Bapa. Saat ini kami mau Engkau lebih-lebih lagi merapi kami untuk bersorak-sorai, untuk memuji Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau akan merapi kami dengan berkat yang luar biasa yang Engkau akan sampaikan dalam hidup kami Tuhan, lewat hamba-Nya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan, karena Dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Mari sembah Dia, mari layakan Dia. Allah di atas segalanya. Sama-sama katakan, dipuji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Oh, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Selamanya Allah selalu memerintah. Dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. 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 Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau adalah Allah
yang maha tinggi, Allah yang layak kita sembah, Allah yang kita tinggikan, dan Allah yang kita muliakan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman yang akan disampaikan, yang akan diberikan Tuhan buat kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang hebat. Saat ini kami penuh dengan sukacita. Saat ini kami penuh dengan kebahagiaan yang Engkau berikan buat kami semuanya Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat yang kami puja, karena hanya Engkau lah Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap Engkau beri lebih-lebih lagi dalam firman yang akan Kau berikan bagi kami. Berkat yang luar biasa yang akan Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kami tahu Tuhan Kau selalu melindungi kami, memberi kekuatan. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Bapa. Karena Engkau sungguh besar. Karena Engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh besar, benar Bapa, pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, benar Bapa, Engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin, amin. Sungguh indah, oh sungguh indah Tuhan. Kemanakah harus dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, yes, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Amin, amin, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku bisa
berharga. Terlalu dalam untuk dimengerti, oh sungguh besar. Oh, Engkau sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Nah Bapa, tak terselami bagiku. Katakan Engkau indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Benar Bapa, Kau sungguh besar, Kau sungguh indah, sungguh indah. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Haleluya, haleluya. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami, Bapa di sorga. Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, khususnya kami dalam masa pandemi COVID-19. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami boleh dalam keadaan sehat. Dan bagi saudara-saudara kami yang sakit, kami juga mohonkan kasih karunia-Mu Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan ada atas hati mereka, ada atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kini saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan. Roh Kudus mengurapi kami. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, hamba-Mu dan rekan-rekan pelayan ada di gereja-Mu Tuhan. Dalam jumlah kami yang sangat sedikit, sangat terbatas, namun Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Roh Kudus bersama dengan kami, dan kami merasakan kehadiran Tuhan yang sama, berkat yang sama dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan boleh menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Nah, secara khusus saya mau ucapkan ya selamat tahun baru Imlek ya, baru 2 hari begitu kan ya. Bapak Ibu, kita merayakan Imlek ya bagi Bapak Ibu keturunan Tionghoa. Puji Tuhan ya.
kongsi pacoy. Ya. Kalau anak bilang angpau nalai. Angpau juga. Itu anak-anak kita ya. Iya, anak-anak yang dapat angpau, kita orang tua yang pusing bagi-bagi angpau. Bagi berkat Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Iya ya. Dan tanggal 14 Februari juga bertepatan hari Valentine ya. Jadi hari Imlek yang penuh kasih sayang, begitu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini saya rindu mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan ya, tentang the greatest love ya, kasih yang terbesar ya. Kasih yang terbesar. Nah, yang akan kita pikirkan adalah begini Bapak Ibu. Pagi hari ini yang kita mau renungkan adalah begini. Apa sih tandanya atau buktinya bahwa kita mengasihi ya keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ya kita katakan kita kasih? Apa sih tandanya? Apa sih buktinya ya bahwa kita mengasihi mereka? Nah, ini yang kita mau renungkan Bapak Ibu, yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Karena seringkali kita belum paham dengan benar sebenarnya apa sih yang Tuhan mau, yang kita tunjukkan, kita buktikan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita dan lebih khusus keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa tanda kasih kita, bukti kasih kita yang terbesar ya, yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang terdekat kita khususnya ya, adalah yang pertama yang seringkali dipikirkan adalah apa? Uang yang banyak. Nah, ini ya. Seringkali yang kita pikirkan bagaimana kita bisa berikan uang kepada orang-orang yang kita kasih ya, kepada istri, suami, pada anak-anak, pada orang tua ya. Yang seringkali menjadi ukuran adalah uang. Nah, kalau Imlek apalagi ya, angpau. Wah, siapa nih ya? AI siapa nih? Asuh begitu kan ya, yang ngasih duit paling banyak. Ya. Nah, jadi seringkali uang menjadi ukuran ya. Atau yang kedua sering yang dipikirkan adalah dibelikan barang-barang yang bagus ya, barang-barang kesukaan, barang-barang yang bermerek ya, barang-barang yang harganya mahal. Nah, ini seringkali menjadi patokan, menjadi tanda atau bukti bahwa kita dikasihi atau kita mengasihi seseorang atau keluarga kita ya. Ukurannya barang yang bagus, barang kesukaan, barang yang bermerek. Atau mungkin juga ya yang menjadi patokan apa? Entah itu rumah ya, kalau istri bilang sama suami, papi, kalau papi sayang mami, ayo beliin rumah yang bagus. Waduh, suami pusing Bapak Ibu ya. Suami stres, waduh gimana nih ya? Atau mobil ya, atau motor, atau gadget, handphone ya, handphone yang keluaran yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada juga tanda kasih, bukti kasih seringkali diidentikan dengan apa? Diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan ke luar negeri, atau diajak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang bagus-bagus ya. Nah, ada pula ya tanda kasih, bukti kasih diidentikan, ditunjukkan dengan apa? Ajak makan, ajak kuliner ke tempat-tempat yang makanannya enak, yang hauce punya, begitu kan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang seringkali menjadi tanda atau bukti kasih seseorang kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini tentu sangat sulit untuk merealisasikan keadaan tersebut ya. Selama masa pandemi COVID ini kita sangat dibatasi ya, kita tidak bisa pergi ke luar negeri ya dengan gampang atau keluar kota dengan mudah, enggak ya. Untuk mau keluar kota saja naik pesawat harus di swab ya, di swab, bukan di swab duit bukan ya, tapi dicolok dulu hidungnya begitu kan ya. Aduh sakit Bapak Ibu, apalagi kalau yang suster yang melakukan swab itu ya,
Bapak petugas itu nggak ngerti, waduh sakit hidung kita Bapak Ibu ya. Nah, nggak dengan mudah bisa direalisasikan. Nah ini kita bersyukur ya, ini merupakan kesempatan kita merenungkan apakah memang tanda kasih yang terbaik bagi keluarga kita, bagi orang-orang kita cintai adalah hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah ini kesempatan kita merenungkan Bapak Ibu ya. Jadi pandemi COVID ini sebetulnya juga membawa hikmah bagi kita ya. Nah kita akan baca di Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalimat ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini ucapan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus naik ke bukit Golgota. Dan uniknya ini adalah kisah setelah Yudas tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ya. Jadi Yudas sudah tereliminasi, nggak lagi bareng, nggak lagi kumpul dengan murid-muridnya. Nah itu di Yohanes 13 ayat 21 ya. Nah jadi ini luar biasa sekali. Jadi Yesus bersama dengan ke-11 muridnya. Tuhan Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya ya, besar itu megas ya. Megas. Nah, mega ya. Ini adalah greater. Kasih yang terbesar adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sahabat-sahabatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan bagi sahabat-sahabatnya, bagi murid-muridnya, dan tentu bagi kita ya adalah nyawanya sendiri. Nyawa dalam bahasa Yunaninya psuke, ya, psuke. Hidupnya sendiri, life ya. Hidup Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus berikan bagi sahabat-sahabatnya, bagi murid-muridnya, dan bagi kita ya. Wah, ini luar biasa. Kasih yang terbesar bukanlah ya kasih yang memberikan hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang materi, bersifat sementara. Kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan hidup, kasih yang memberikan nyawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang layak menerima kasih Tuhan adalah orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Dan di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat seperti apa yang ku perintahkan kepadamu. Bapak Ibu, ayo kita berjuang. Ayo kita sama-sama belajar menjadi sahabat-sahabat Tuhan ya. Menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, nah ini yang kita berjuang lakukan Bapak Ibu.
Nah ini nggak mudah ya, nggak gampang Bapak Ibu. Ini sulit memang ya. Tapi kita mau belajar sungguh-sungguh, kita mau berjuang sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa yang Tuhan Yesus mau, itu kita berjuang. Nah kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus katakan begini di ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 katakan ya, Yohanes pasal 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Wah, ini kualitas kasih yang begitu indah, kualitas kasih yang begitu besar, yang begitu dahsyat Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita seperti Bapa juga mengasihi Tuhan Yesus. Bapa yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sejak sebelum dunia dijadikan, ya. Bapa dan Tuhan Yesus yang adalah satu, ya, Allah Tritunggal, Elohim Yahweh, ya. Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus sejak kekekalan, ya, sebelum dunia dijadikan. Ada dalam persekutuan yang begitu erat, yang begitu indah, yang begitu intim Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah dengan kasih itulah Tuhan Yesus juga mengasihi kita, orang yang berdosa, mengasihi kita, orang yang seharusnya binasa karena kita berdosa Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Itulah kasih yang terbesar dengan Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, menanggung dosa seluruh umat manusia yang diciptakan dari Adam sampai nanti manusia terakhir yang ada di bumi ini, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Bapa di surga, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa di surga memalingkan wajahnya, tidak memberikan pertolongan apapun kepada Yesus yang taat kepada Bapa di surga. Seolah kita mendengarkan keraguan Tuhan Yesus yang tanda kutip ditinggalkan oleh Allah. Allah Bapa memalingkan wajahnya. Allah Bapa tidak memberikan pertolongan apapun. Allah Bapa membiarkan Yesus seorang diri. Dan hubungan Allah Bapa dan Tuhan Yesus sementara sesaat seolah terputus Bapak Ibu. Karena Yesus berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus dicaci maki, Yesus diludahi, Yesus diperlakukan tidak adil oleh tentara, oleh para pemimpin agama saat itu, Tuhan Yesus hanya diam. Tuhan Yesus tidak berkata apapun. Tetapi ketika Allah Bapa meninggalkan Yesus, Yesus tidak tahan. Yesus berteriak dengan suara yang nyaring. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkesan Yesus ditinggalkan oleh Allah dan Yesus meragukan Allah Bapa. Apakah demikian? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah itu Tuhan Yesus berteriak kembali dengan suara nyaring, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa yang Tuhan Yesus berikan kepada Allah Bapa itu karena dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus percayakan nyawanya kepada Bapa di surga. Ini berarti Tuhan Yesus tetap mempercayai Allah Bapa, walaupun Allah Bapa tidak memberikan pertolongan apapun kepada Yesus di kayu salib itu. Nyawa yang diberikan sebagai ganti, ya, untuk keselamatan manusia yang berdosa, seluruh umat manusia dipercayakan kepada Allah Bapa. Wah, ini indah sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini indah sekali. Ya, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita, bagi sahabat-sahabatnya, dan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
nyawa Tuhan Yesus diberikan kepada sahabatnya, dan sahabatnya adalah orang-orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita jadi sahabat-sahabat Tuhan selama di bumi ini. Dan ketika kita menjadi sahabat Tuhan di bumi, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan di kekekalan nanti. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Jangan berpikir bahwa kita bisa menjadi sahabat Tuhan di kekekalan kalau selama di bumi kita tidak menjadi sahabat Tuhan. Jangan pikir itu Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau selama di bumi kita cuek-cuek sama Tuhan, masa bodoh sama Tuhan, jangan pikir nanti di sorga bisa jadi sahabat Tuhan. Nggak mungkin, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ayo kita jadi sahabat Tuhan di bumi ini. Dalam sisa waktu kita yang singkat di bumi ini, jadi sahabat Tuhan, yaitu orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, murid-muridnya. Lalu kita bertanya, apa yang bisa kita berikan ya bagi Tuhan dengan kita mengasihi sesama kita? Karena Tuhan Yesus katakan di ayat 10-nya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, jadi Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus katakan di ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, ayo kamu harus saling mengasihi. Dan kemudian dikatakan juga ya di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mau kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Kita mengasihi sesama kita. Apa tandanya? Apa buktinya kasih kita kepada sesama kita? Di ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, kata Tuhan Yesus, yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengasihi ya Tuhan Yesus, maka kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita, yang dekat dengan kita, yang kita temui ya, yang kita bersama-sama mereka. Nah, apa tandanya? Apa buktinya kita mengasihi mereka? Tuhan Yesus katakan, hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukti kasih kita kepada keluarga, kepada sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan, orang-orang terdekat kita adalah perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita, itulah tanda atau bukti kasih yang terbesar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan mau kita berubah. Berubah pola pikir kita. Tidak lagi pikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi belajar berjuang, pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, kita belajar memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita maunya balas. Kita mau lakukan yang jauh lebih kasar lagi, lebih keras lagi, lebih jahat lagi kepada orang yang menyakiti kita. Itu secara pikiran daging kita, keinginan daging kita. Tapi Allah tidak memikirkan itu. Allah gak mau seperti itu. Allah maunya apa? Ampuni mereka yang bersalah kepada kita, berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Nah, itu yang Tuhan pikirkan. Itu perasaan Tuhan. Nah, itu keinginan Tuhan. Pak, Bu, kita juga belajar, kita juga berjuang, ya. Bukan keinginan kita yang terjadi, bukan melakukan apa yang menjadi keinginan daging kita, tapi lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, pikiran Tuhan bagi mereka. Tuhan mau mereka diselamatkan, dan Tuhan mau ya hidup mereka juga diubah. Nah, harusnya dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Pola pikir kita berubah, ya.
karakter kita berubah. Sifat-sifat kita yang lama, yang buruk berubah Bapak Ibu. Yang jelek dibuang. Harus kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, disinilah ya, inilah hadiah terbesar kita bagi keluarga kita, bagi kawan-kawan kita, bagi sahabat kita, bagi sesama kita. Hadiah terbesar adalah perubahan hidup kita, perubahan karakter kita. Kita menghasilkan buah. Buah di sini adalah buah roh. Karakter kita, Bapak Ibu. Ya. Ayo menghasilkan buah. Inilah tanda kita mengasihi sesama kita. Kita harus jadi saksi Tuhan. Kita harus jadi teladan, jadi contoh Bapak Ibu. Dalam perkataan kita. Ya, dalam sikap hidup kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Ayo jadi contoh, ayo berubah jadi teladan. Sehingga orang akan melihat perubahan hidup kita. Orang akan merasakan, mengalami, oh iya, suami saya ini berubah ya. Dulu kasar, sekarang udah gak kasar lagi. Sekarang sudah lemah lembut ya. Kalau negur, dulu kata-kata kotor, keluar kata-kata kasar. Sekarang enggak ya, sudah lemah lembut. Istri akan merasakan, oh suami saya berubah, puji Tuhan. Suami saya mau ikuti teladan Tuhan Yesus. Suami saya mau ikuti contoh gaya hidup Tuhan Yesus ya. Ini hadiah kita yang terbesar. Ini tanda kasih kita yang terbesar bagi orang-orang yang kita kasihi. Istri juga berubah. Bu, kalau dulu ibu marah ya, seringkali kata-kata yang menyakiti keluar ya, kata-kata yang mengecewakan keluar. Ayo Bu, sekarang berubah. Tahan diri untuk mengucapkan ya kata-kata yang menyakiti suami, kata-kata yang menyakiti anak-anak, menyakiti orang tua. Halo, amin Bu, amin ya. Ya. Nah, ini hadiah yang terbesar. Ya. Ini tanda kasih yang terbesar bagi orang-orang yang Ibu cintai. Anak-anak juga begitu, ya. Ayo berubah. Ayo menghasilkan buah, ya. Kalau dulu seringkali nggak menghormati orang tua, sekarang ayo belajar berjuang menghormati orang tua. Apalagi anak-anak sekarang seringkali ya lebih galak daripada orang tua, ya, lebih egois, ya. Kalau zaman dulu anak-anak itu biasanya hormat sama orang tua, nggak berani ngomong, diomelin diem. Anak sekarang ya diomelin, lebih ngomel daripada orang tua, lebih galak dari orang tua. Halo, betul bro, sis, ya anak-anak minta ampun sama Tuhan ya, berubah ya. Halo, iya. Apalagi kalau sudah aktif di gereja, aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan, ya. Sudah jadi murid Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Ayo berubah hidupmu, ya bro, sis, berubah ya. Apalagi kalau orang tua belum percaya Tuhan Yesus. Ayo tunjukkan perubahan hidup, itu buahmu. Ya, itu hadiah yang terbesar, itu hadiah yang terindah. Ya, karakter yang menjadi serupa dengan Yesus, rohani yang terus bertumbuh, manusia batin yang kita yang terus diubahkan, dipulihkan, dibaharui dari hari ke hari. Ya. Itulah hadiah yang terindah. Itulah tanda ya kasih yang terbesar bagi orang-orang yang kita cintai. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat rekan kita, mereka juga mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga sungguh-sungguh hatinya tergerak ya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga mau ikut Tuhan Yesus. Mereka juga mau mengalami kasih yang terbesar, kasih dari Tuhan Yesus yang telah ditunjukkan di Bukit Golgota. Nah, arahnya ke sana Bapak Ibu Saudara. Supaya seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 1 ya, di perikop sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kita ya. Dan setelah Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat, Tuhan Yesus akan datang kembali supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun akan berada. Dan bukan hanya kita yang berada, orang-orang yang kita kasihi pun ya
akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu kerinduan kita. Dan itu juga kerinduan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus mau Bapak Ibu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jangan sampai hanya kepala keluarga saja, sang papa saja yang di sorga. Pak, istri juga harus ada bersama-sama dengan Bapak di sorga. Bapak Ibu, anak-anak juga harus bersama-sama dengan Bapak Ibu di sorga. Halo, amin Bapak Ibu? Iya. Anak-anak jangan hanya kamu saja yang di sorga. Papa mama juga harus ada di sorga nanti bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapak. Nah, ini yang harusnya jadi kerinduan kita. Inilah hadiah terindah, hadiah terbesar. Bahwa bukan hanya kita sendiri yang di sorga, tapi juga orang-orang yang kita kasihi, orang-orang kita cintai pun ada bersama-sama di sorga. Itulah hadiah yang terbesar. Itulah tanda kasih kita yang terindah bagi orang-orang kita kasihi. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ini kita harus mikirkan seperti itu. Ya, sehingga apapun kita rela lakukan, apapun rela kita perbuat, yang penting adalah pertama kita sendiri ada di rumah Bapa. Yang kedua adalah orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang selalu bersama dengan kita. Juga kelak satu saat mereka bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Inilah sesungguhnya yang menjadi harus menjadi agenda utama kita, tujuan kita satu-satunya. Ya. Nah, kalau udah mikir begini, ya Bapak Ibu, apapun kita rela korbankan. Kita udah nggak hitung-hitungan lagi. Halo, amin Bapak Ibu ya. Kita udah nggak hitung-hitungan lagi. Yang kita mikirin itu cuman gimana nih supaya saya selamat, keluarga saya selamat, orang-orang yang saya kasih selamat, papa mama selamat, suami selamat, istri selamat, anak-anak selamat, orang tua selamat, kawan-kawan kita selamat, sahabat-sahabat kita selamat. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus kelak di langit baru, bumi baru. Mereka satu saat kelak bersama Tuhan Yesus dan saya di rumah Bapa. Waduh, Pak Bu, kalau udah kayak begini nggak hitung-hitungan masalah duit. Ya. Udah nggak pelit lagi. Ya. Apapun kita rela lakukan, Bapak Ibu. Korbanin waktu, korbanin perasaan kita. Ya. Kita udah nggak hitung-hitungan. Ya. Seperti Tuhan Yesus tuh udah nggak hitung-hitungan. Serahkan nyawanya, hidupnya bagi kita. Ya, kita juga nggak hitung-hitungan lagi. Halo, amin, Bapak Ibu, ya, amin. Rela kita berkorban karena kita sungguh-sungguh mengasihi. Nah, Bapak Ibu, ini memang gak mudah, ini sulit, ini berat, tapi mau kita belajar, ya. Yang setuju katakan amin. Kita mau belajar, kita mau berjuang bersama-sama. Berikan bukti, berikan tanda kita cinta keluarga kita. Kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Ya, dengan memikirkan, menggumulkan bagaimana mereka selamat. Mereka selamat yaitu kita dengan menjadi saksi. Kita hidup, kita berbuah, ya, menjadi teladan bagi mereka. Sehingga mereka juga dimenangkan bagi Tuhan Yesus, ya. Selamat berjuang Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kita naikkan satu lagu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini. Ya, refnya saja ya, puji Tuhan. Saya undang singers boleh maju ya. Bantu saya menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami, Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami
Tuhan, kasih-Mu kudusnya. Singer terus menaikkan pujian ini. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanda kasih yang terbesar bukan hal-hal yang bersifat materi yang sementara di bumi, tapi adalah perubahan hidup kita, perubahan karakter kita, sehingga kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang kita kasihi, menjadi orang-orang terdekat kita, menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi teladan. Itulah hal yang terindah. Ayo kita berubah karakter kita, sifat kita, tinggalkan dosa-dosa kita, berubah karakter kita, pola pikir kita, sehingga mereka yang melihat, mereka juga mau berubah, mereka juga hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan Yesus, mereka juga mau ikut Tuhan Yesus, dan mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan ada bersama-sama di rumah Bapa. Ayo Bapak Ibu, inilah perjuangan kita yang sesungguhnya. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Mari kita naikkan pujian ini. Oh, ajarilah. Amin, amin, haleluya. Ajarilah kami ini. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kudus tiada batasnya. Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami sungguh-sungguh membuktikan bahwa kami mengasihi sesama kami, kami mengasihi keluarga kami mengasihi kawan-kawan, sahabat-sahabat, orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kami. Dengan hidup kami berubah, karakter kami berubah, dan mereka akan melihat perubahan hidup dalam hidup kami. Mereka tertarik dan mereka juga akan ikut Tuhan Yesus. Mereka memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka juga mengalami perubahan hidup, sehingga satu saat kelak Tuhan, kami yang belajar berjuang taat melakukan apa yang Bapa kehendaki, kami akan bersama-sama di rumah Bapa yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran berkat Tuhan. Jadikan kami teladan hidup bagi sesama kami. Dengan Tuhan merubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, shalom saudara-saudara. Kita bersyukur di hari Imlek, suasana Imlek, kita diingatkan untuk kita boleh saling mengasihi, saling menghormati. Kita belajar kepada Tuhan Yesus yang membuktikan kasih dan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dan Dia menghendaki agar supaya kita, murid-muridnya, boleh meneladani hidupnya. Kita hidup di dalam kasih ilahi itu. Itulah yang terindah di dalam kehidupan ini. Kita bersyukur kalau kita bertepatan bisa merayakannya bareng. Tapi kita nggak percaya Valentine. Kita merayakan Imlek aja sebagai orang keturunan. Sekalipun saat ini kita nggak bisa datang ke rumah orang tua, anak-anak semua, memang kita harus tetap menjaga seperti yang sudah pemerintah sarankan untuk tetap kita di rumah masing-masing.
video call aja sama orang tua. Angpaunya ditransfer katanya. Yang punya M-Banking ya Pak. Iya, jadi ya itulah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga ikutin aturan pemerintah bangsa kita. Kita mengasihi bangsa kita yang masih dilanda pandemi ini. Kita rindu bukan supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga bisa ibadah lagi offline ya, bisa kita bertatap muka. Kalau sekarang saudara bisa melihat saya nggak bisa melihat wajah saudara, tapi saya tetap mengasihi saudara, saya tetap bawa dalam doa setiap hari supaya Tuhan memeliharakan kehidupan saudara-saudara dan kita nanti sama-sama bukan hanya di dunia ini tetapi di surga seperti khotbah tadi, bersama keluarga besar masing-masing kita sama-sama ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Allah Bapa. Ya, kita semua mau kan berubah, sekalipun itu nggak gampang ya, tapi itu PR kita. Saya ditanyain sama jemaat, kalau berubah itu sampai kapan? Seumur hidup, saya bilang gitu, sampai kita mati dan Tuhan nanti menilai kesungguhan kita sampai akhir hidup kita ada kerinduan untuk berubah atau tidak ya. Saya percaya kita semua masih ada kelemahan, tetapi jangan kita tenggelam di dalam kelemahan itu. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang mengingatkan kita untuk hidup saling mengasihi. Terima kasih juga kepada Pak Tim yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Saudara-saudara di rumah semua baik ya, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang terus nyata di dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Engkau menciptakan kami dengan kasih yang luar biasa. Dan Engkau rindu supaya kami boleh segambar, serupa dengan Engkau. Maka dari itu, mampukan kami terus untuk kami berubah, agar supaya hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu dan menerangkan firman-Mu di dalam loh hati kami. Roh Kudus tetap berbicara kepada kami sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran, Kau pakai melayani pada saat ini. Untuk Pak Tim yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau berkati pelayanannya, Kau pakai di dalam penyampaian kebenaran firman itu boleh merubah banyak orang, sehingga kami semua dibawa untuk kami serupa dengan Engkau Kristus Yesus Tuhan kami, teladan hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, dan semuanya Tuhan, Kau jemaat yang ada di rumah masing-masing, Kau juga peliharakan mereka di dalam kasih setia-Mu, dan mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap mereka boleh mendahulukan Engkau di dalam seluruh lini hidup mereka. Terpuji nama-Mu. Dan sekarang saudaraku, kiranya anugerah yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata kepada saudara-saudara sekalian mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.